Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan kita malam hari ini di hari kedua belajar dari kehidupan Baruk bin Neria. Judul renungan kita adalah Juru Tulis. Ayat nats kita terambil dari Yeremia 36 ayat 4 dan ayat 32. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Ayat 32. Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruk bin Neria, yang menuliskan di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim Raja Yehuda dalam api itu. Lagi pula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu. Baruk adalah juru tulis Yeremia. Dalam terminologi modern, kata Ibrani soper bisa kita artikan dengan sekretaris. Ada dua hal menarik berkaitan dengan pekerjaan Baruk sebagai juru tulis, yaitu pertama, Baruk mendapat dan menuliskan informasi dari orang pertama. Ada kalimat langsung dari mulut Yeremia. 5 kali kalimat tersebut diulangi di dalam kitab Yeremia. Yeremia 36 ayat 4, ayat 18, ayat 27, ayat 32, dan juga dalam pasal 45 ayat 1. Ini berarti kalimat tersebut sangat penting. Implikasinya adalah bahwa apa yang ditulis Baruk menjadi berita yang original dan dijamin kebenarannya. Karena yang dikatakan Yeremia adalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, maka apa yang ditulis oleh Baruk sesuai dengan maksud Tuhan. Penegasan ini sangat penting karena harus disampaikan kepada bangsa Yehuda yang murtad. Baruk bukanlah wartawan yang menjadikan sebuah informasi menjadi bombastis, tetapi apa yang dikatakan Yeremia itulah yang dia tulis. Konsekuensinya, siapa yang tidak mendengar atau mendengar tetapi tidak melakukan apa yang ditulis Baruk, maka orang tersebut berarti menentang Tuhan yang akan mendapat hukumannya. Kedua, Baruk setia menjadi juru tulis Yeremia. Yeremia 36 ayat 23 berkata, setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Dengan memusnahkan tulisan Baruk,
raja sedang menghina firman Tuhan dan berusaha menghapus pengaruh firman Tuhan itu terhadap rakyatnya. Seakan-akan nubuat yang ditulis Baruk itu tidak akan pernah terjadi. Namun usaha raja itu sia-sia karena nubuat yang ditulis Baruk tetap akan terjadi. Bahkan Yeremia 36 ayat 32 menjelaskan bahwa Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada Baruk yang menuliskan di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Raja Yehuda tersebut. Gulungan kedua ini menjadi catatan yang lebih lengkap karena ditambahkan hal-hal yang lain. Tidak ada yang hilang. Semua berita dipulihkan dengan ilham Roh Kudus. Menariknya, Baruk tetap melakukan tugasnya dengan baik, menulis apa yang didiktekan Yeremia. Ini menunjukkan kesetiaan Baruk untuk menjadi juru tulis Yeremia. Saat ini firman Tuhan sudah lengkap, yaitu yang terhimpun di dalam Alkitab. Tugas kita adalah membuat firman Tuhan itu tertulis di jiwa orang-orang yang belum percaya. Kita bisa menuliskannya melalui perkataan maupun tindakan kita. Oleh sebab itu, kita harus rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu sehingga akan tercermin di dalam kehidupan kita. Di samping itu, kita harus setia dalam tugas panggilan ini. Sekalipun banyak orang menghina dan menolak firman Tuhan, tuliskanlah firman Tuhan ke jiwa orang-orang yang belum percaya melalui kesaksian hidup kita. Demikianlah pembacaan renungan kita malam hari ini. Kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, mampukanlah kami untuk membuat firman-Mu itu tertulis di jiwa orang-orang yang belum percaya kepadamu, sehingga semakin banyak orang yang mengenal-Mu. Mampukan kami untuk membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan kebenaran firman-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.